Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update kembali salah satu event airdrop dari InkOnChain. InkOnChain sebelumnya mengadakan event testnet dan hari ini InkOnChain sudah beralih ke dalam jaringan mainnet. InkOnChain yang merupakan salah satu blockchain layer 2 Ethereum yang menggunakan teknologi OP-Stick dan juga masuk ke dalam ekosistem superchain dari Optimism. InkOnChain juga merupakan salah satu project yang didevelop langsung oleh bursa Kraken, yang merupakan bursa terbesar kedua di US setelah Coinbase. Dan dengan kehadirannya InkOnChain, persaingan beberapa bursa besar akan semakin ketat. Karena Binance memiliki native tokennya sendiri, yaitu BNB, Bitgate memiliki native tokennya sendiri, yaitu BGB, KuCoin juga memiliki native tokennya sendiri, yaitu KCS, dan juga beberapa bursa-bursa besar lainnya. Namun sebentar lagi, Kraken akan memiliki native tokennya sendiri, yaitu InkOnChain. Walaupun belum ada penjelasan yang lebih spesifik apakah InkOnChain akan dijadikan native token dari bursa Kraken. So, jadi dalam video ini, gua akan buatkan tutorial bagaimana cara mengerjakan event airdrop InkOnChain di dalam jaringan mainnet. Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu InkOnChain, apa keunggulan InkOnChain, dan apa fitur utama yang dimiliki InkOnChain. Jadi InkOnChain merupakan blockchain layer 2 Ethereum yang menggunakan teknologi OP-Stick yang dirancang untuk menjadi rumah DeFi bagi superchain dan lapisan dasar yang kuat untuk menyebarkan protokol DeFi yang inovatif. Kemudian inilah beberapa keunggulan yang dimiliki InkOnChain. Jadi pertama ada sub-second block times, kedua small gas, yang ketiga security, keempat interoperability, kelima unlisted by Kraken, dan yang terakhir scaling Ethereum. Jadi sub-second block times merupakan kecepatan yang di bawah 1 detik, small gas yang merupakan bayar biaya yang lebih sedikit, dan security merupakan keamanan tingkat sequencer untuk melindungi pengguna ataupun user dari niat jahat. Kemudian interoperability yang merupakan komitmen terhadap aliran modal yang lancar, yang juga melintasi superchain dan seterusnya. Kemudian berikutnya unleashed by Kraken. Jadi sudah jelas bahwa InkOnChain merupakan salah satu project yang di-approach langsung oleh bursa Kraken. Dan Ink akan memanfaatkan keahlian keamanan dan juga crypto Kraken untuk mendukung pembangun dan juga user saat mereka bergerak menuju kedaulatan finansial yang independen. Dan yang terakhir tentang skala Ethereum. Ink telah didedikasikan untuk skala Ethereum dengan layer 2 yang kuat dan juga meningkatkan kinerja dan juga accessibility. Jadi lebih kurangnya seperti itulah gambaran secara singkat tentang project InkOnChain dan juga keunggulan InkOnChain. Kemudian kita akan mulai untuk mengerjakan event airdrop InkOnChain di dalam jaringan mainnet. Dan nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan tenang saja, event airdrop InkOnChain tidak menggunakan sistem referral. Setelah kalian didirect ke halaman seperti ini, sebetulnya langkah-langkah yang perlu kalian lakukan hanyalah melakukan transaksi di beberapa platform ataupun project yang masuk ke dalam ekosistem InkOnChain. Dan inilah beberapa project yang masuk ke dalam ekosistem InkOnChain dan juga sekaligus mengintegrasikan dari jaringan InkOnChain mainnet. Pertama Renovai yang merupakan salah satu platform cross-chain. Kedua Gelato juga merupakan salah satu platform cross-chain. Dan yang ketiga ada Relay yang merupakan platform cross-chain. Jadi kalian sudah bisa melakukan transaksi di 3 platform tersebut seperti kalian ingin melakukan transaksi lintas rantai. Baik dari Ethereum ke dalam jaringan InkOnChain, dari jaringan Base ke dalam InkOnChain, Optimism ke jaringan InkOnChain, dan juga beberapa blockchain-blockchain lainnya. Karena dari ketiga platform tersebut sudah mengintegrasikan dari jaringan InkOnChain. Berikutnya ada 3DNS yang merupakan salah satu platform domain service. Jadi kalian bisa membuat name service kalian. Kedua ada Cross Protocol yang merupakan salah satu platform cross-chain sama seperti Renovai, Gelato, dan juga Relay. Ketiga ada Blocksout yang merupakan salah satu block explorer untuk mengecek dari beberapa transaksi yang kalian lakukan di dalam blockchain InkOnChain. Berikutnya ada Bridge.gg yang merupakan salah satu platform resmi dari superchain. Kemudian ada Curve, Dinero, Dune, dan juga beberapa platform-platform lainnya. Dan di sini gue akan contohkan untuk melakukan transaksi di dalam platform Hyperland. Karena tugas kita harus melakukan transaksi di beberapa platform ataupun project yang masuk ke dalam ekosistem InkOnChain. Semisal gue akan melakukan transaksi di dalam platform Hyperland, jadi kita klik halaman tersebut, dan setelah kalian didirect ke halaman seperti ini, berikutnya kita connect wallet.
Di sini gua akan menggunakan wallet Zerion, tetapi gua sarankan apabila kalian mengerjakan event airdrop dari Ink On Chain, kalian bisa menggunakan wallet Rainbow. Karena dengan kalian menggunakan wallet Rainbow dan melakukan transaksi sesering mungkin, kalian akan mendapatkan poin booster di dalam wallet Rainbow. Jadi selain kalian bisa berpotensi eligible dari project Ink On Chain, tetapi kalian juga akan berpotensi untuk eligible dari wallet Rainbow. Nah, jadi sepertinya platform dari Hyperland sedang mengalami trouble ataupun dalam maintenance, jadi kita tidak bisa untuk melakukan transaksi di dalam platform Hyperland. Jadi gua putuskan untuk beralih ke dalam platform Bunge, dan Bunge juga merupakan salah satu platform multi-chain. Selain Bunge merupakan salah satu platform multi-chain, tetapi Bunge juga sedang mengadakan event airdrop. Jadi silahkan kalian masuk ke dalam situs web resmi new.bunge.exchange. Atau nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Kemudian kita connect wallet. Nah, jadi pada saat melakukan connect wallet, di sini gua sarankan kalian bisa menggunakan wallet Rainbow dan juga Zerion. Karena dengan kalian menggunakan wallet Rainbow akan mendapatkan 2 kali poin booster dan juga eligible di dalam event airdrop Rainbow. Atau kalian juga bisa menggunakan wallet Zerion sambil melakukan farming ESP. Karena Zerion juga sedang mengadakan event airdropnya sendiri. Namun di sini gua akan menggunakan wallet Zerion. Setelah wallet kalian terkoneksi, berikutnya silahkan kalian klik token tersebut. Dan silahkan kalian tentukan kira-kira kalian akan melakukan transaksi di jaringan mana ke dalam blockchain mana. Di sini gua akan menggunakan jaringan Optimism. Kemudian gua pilih koin Ethereum. Berikutnya kita klik select token. Kemudian kita tentukan jaringan dan di sini kita pilih Ink On Chain. Oke, di sini kita gunakan koin Ethereum. Nah, dalam melakukan transaksi ini, baik swap ataupun bridge, tidak ada batasan minimum ataupun maksimum. Dan kalian juga bisa melakukan transaksi berkali-kali. Yang minimal dalam satu hari, kalian bisa melakukan transaksi sekitar 2 hingga 3 kali. Nah, jadi di sini gue akan pindahkan sekitar 0,03 koin Ethereum atau setara dengan 10 US dollar. Kemudian kita swap. Oke, kita swap. Kemudian kita confirm for wallet. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan transaksi bridge dari jaringan Optimism ke dalam jaringan Ink On Chain. Kemudian kita akan lakukan transaksi untuk mengembalikan dari jaringan Ink On Chain ke dalam jaringan Optimism. Jadi kita tinggal balik. Nah, jadi gua akan melakukan transaksi sekitar 0,0025 koin Ethereum atau setara dengan 8 US dollar. Karena kita perlu menyisakan koin Ethereum untuk membayar biaya jaringan. Oke, kemudian kita swap. Oke, kita klik switch to Ink Network. Nah, jadi jika sebelumnya kalian belum menambahkan jaringan dari Ink On Chain, silakan kalian tambahkan baik secara manual ataupun otomatis. Jadi kita tambahkan ataupun add. Kemudian kita close. Oke, kemudian kita swap. Nah, jadi sepertinya kita belum bisa untuk melakukan transaksi balik dari jaringan Ink On Chain ke dalam jaringan Optimism. Dan kita juga harus memaklumi karena Ink On Chain baru beberapa hari melakukan mainnet. Intinya, kalian bisa melakukan transaksi berkali-kali untuk memperbanyak transaksi dan juga volume transaksi. Kemudian kita akan coba untuk melakukan transaksi ataupun membuat name service di dalam blockchain Ink. Jadi kita akan coba untuk membuat name service di dalam platform 3DNS. Oke, setelah kalian didirect ke halaman seperti ini, berikutnya kita connect wallet. Nah, jadi ternyata salah satu platform 3DNS tidak mensupport wallet Zerion. Jadi gua akan coba untuk menggunakan wallet MetaMask. Oke, kemudian kita confirm. Nah, jadi ternyata dalam melakukan transaksi di dalam platform 3DNS, kita perlu meng-create username dan juga submit email. Oke, setelah wallet kalian berhasil terkoneksi dan juga melakukan registrasi di dalam platform 3DNS,
Berikutnya kita akan coba untuk meng-create domain. Jadi kita klik fitur Find Your Dream Domain. Kemudian kita enter. Nah, jadi untuk nama domain tersebut ternyata available, artinya tersedia. Harganya sekitar 1,9 US dollar, at least 2 US dollar. Dan tentunya tersedia beberapa nama domain seperti cryptostrategi.finance, .box, .trio, .wtf, dan lain sebagainya. Dan setiap nama domain tersebut memiliki harga yang variatif, mulai dari 2 US dollar hingga puluhan US dollar. Kemudian kita buy now. Di sini kalian bisa tentukan apakah kalian ingin menggunakan nama domain tersebut selama 1 tahun, 2 tahun, dan maksimum 5 tahun. Tetapi sebelum kita melanjutkan dalam metode pembayaran, di sini gua akan pastikan bahwa jaringannya berada di dalam jaringan Ink. Jadi kita klik panah ke bawah di dalam fitur payment. Nah, jadi di sini jaringannya masih berada di dalam jaringan Optimism, jadi kita akan ganti menggunakan jaringan Ink. Nah, jadi ternyata platform 3DNS belum mensupport ataupun mengintegrasikan dari blockchain Ink. Karena yang tersedia hanya jaringan Arbitrum, Avalanche, Base, Binance Smart Chain, Ethereum, Linea, Optimism, dan juga Polygon. Jadi gua akan batalkan untuk tidak melakukan pembayaran ataupun membuat name service. Dan gua masih akan tetap memantau sampai dengan platform 3DNS ini mensupport dan juga mengintegrasikan blockchain Ink. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan minting NFT di dalam platform inkflamenco.mft. Dan nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan setelah kalian didirect ke halaman seperti ini, silahkan kalian scroll untuk mengoneksikan ke dalam wallet kalian. Dan dalam melakukan minting NFT ini, kita hanya perlu membayar biaya jaringan. Oke, kita klik connect wallet. Kemudian kita pilih Zerion. Kemudian kita connect. Oke, kita switch to Ink. Kemudian kita mint. Nah, jadi dalam melakukan minting NFT ini, ternyata kita hanya dikenakan biaya sekitar 0,01 US dollar. Kemudian kita confirm. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan minting NFT. Kemudian kita scroll. Kemudian kita claim. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu cara melakukan minting NFT. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian dalam mengerjakan event airdrop dari project Ink On-Chain. Jadi intinya, dalam menggarap event airdrop blockchain, kalian hanya perlu melakukan transaksi dan juga melakukan explore di beberapa platform, terutama platform-platform yang masuk ke dalam ekosistem project tersebut. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Vicky, back to you.